online dulu ya kuliahnya ya. Jadi khusus Ramadan insya Allah online selama kurang lebih 3 pertemuan ya. Jadi di tanggal 13, 20 sama 27 gitu ya. Harusnya mulai minggu kemarin ya, cuma karena saya ada beberapa kendala jadinya kita baru mulai di minggu ini ya. Saya mohon maaf ya Mas Yaki. Oke, baik saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Oke, jadi Mas Yaki untuk perkuliahan di semester ini yang saya ampu yaitu statistika dan probabilitas ya. Ini udah geser Mas, slide-nya udah bisa bergeser? Masih slide 2 ya? Nah ini kendalanya. Bentar. Coba saya gini aja ya Mas ya. Sebentar. Ini sudah bergeser Mas. Masih 2 ya. Ya dulu di mata kuliah pendidikan anti korupsi juga gitu ya Mas ya. Nggak bisa gerak apanya ya, yang salah ya ini ya.
Sudah berubah ya? Oke, baik. Uh, Oke, oh ini Mas Sandi juga sudah bergabung. Selamat malam Mas Sandi, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, baik langsung saya mulai ya. Jadi di pertemuan pertama mata kuliah statistika dan probabilitas ini kita akan membahas mengenai kontrak kuliah dan apa saja materi yang akan kita pelajari pada tahapan sebelum UTS dan setelah UTS gitu ya. Jadi untuk kontrak perkuliahannya mata kuliah statistika dan probabilitas ini 2 SKS ya, dilaksanakan pada semester genap atau semester 2 ya. Kemudian total pertemuannya 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Pelaksanaannya hari Rabu pukul 18.20. Nanti metodenya karena ini statistik ya, jadi harus banyak ngitung, harus banyak dan sering latihan. Makanya nanti metode kuliahnya lebih banyak latihan soal gitu ya Mas Jaki dan Mas Sandi. Oke, kemudian untuk sistem penilaiannya saya pakai ini, jadi untuk kehadiran 15%, nanti akan ada tugas terstruktur ya 20% ya, jadi nanti tugas akan saya berikan beberapa kali selama 1 semester ini ya untuk menunjang nilai Mas Yaki dan Mas Sandi. Kemudian untuk UTS 30% dan UAS 35%, sehingga totalnya adalah 100%. Oke, kemudian untuk materi yang nantinya akan kita bahas selama 1 semester ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai definisi statistika dan data gitu ya. Nanti di minggu-minggu selanjutnya kita akan berdalam mulai dari pengumpulan dan pengolahan data itu seperti apa yang dinamakan penyajian data, kemudian distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, dan sampai ukuran sebaran data gitu ya. Itu materi yang sebelum UTS. Kemudian setelah UTS nanti kita akan membahas mengenai probabilitas ya atau peluang ya. Jadi setelah UTS nanti kita akan membahas peluang, kemudian satu lagi mengenai probabilitas lanjutan ya, yaitu pendalaman mengenai probabilitas. Kemudian dilanjutkan oleh bagaimana distribusi probabilitas yang terjadi dalam statistik gitu ya. Terakhir nanti kita membahas estimasi ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya materi yang nantinya akan kita pelajari selama 1 semester ini, mulai dari statistik, sebaran data, sampai estimasi gitu ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi Mas Yaki dan Mas Sandi sebelumnya kalau dengar istilah statistik apa sih yang ada di dalam benak Mas Yaki dan Mas Sandi itu? Berhitung. Oke, menurut Mas Yaki berhitung. Kalau menurut Mas Sandi apa sih statistik itu? Statistik mengumpulkan data kali begitu ya. Oke, mengumpulkan data. Oke, jadi sebenarnya statistik itu adalah lebih ke pengumpulan data ya yang disampaikan oleh Mas Sandi tepat gitu ya. Jadi nantinya kita akan belajar gimana cara mulai dari mengumpulkan data, bagaimana cara menyajikannya, kemudian kita analisis dan di akhir kita interpretasikan gitu ya, sehingga harapannya dari data tersebut kita dapat melakukan pengambilan keputusan gitu ya, apapun itu. Jadi di semua sektor keilmuan itu sekarang menggunakan statistik ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya statistika. Di sini juga saya ambil beberapa definisi dari para pakar ya. Jadi statistika yaitu ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan
Sehingga nantinya data yang kita punya itu menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif, gitu ya. Jadi kalau bisa kita bilang sebenarnya bahwa kalau kita nggak bisa mengumpulkan data, dalam artian, oke, kita tahu ini ada data, kemudian mau diapain nih datanya, gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu data tersebut mau diapakan, otomatis kita kehilangan esensi dari data tersebut. Jadi kita nggak tahu nih, padahal dewasa ini data itu merupakan banyak ya di tingkat global sudah banyak istilah yang mengatakan bahwa data adalah minyak baru gitu ya, atau new oil gitu ya istilahnya. Sehingga banyak orang yang berusaha untuk bagaimana mengumpulkan data, kemudian menganalisis, dan sehingga mampu dilakukan pengambilan keputusan dari data tersebut, gitu ya. Oke, kemudian kalau statistik itu merupakan kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka, gitu ya. Jadi dia ada beberapa angka yang sengaja disusun, dikumpulkan atau disajikan, gitu ya. Itu yang dinamakan statistik, gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas Yaki dan Mas Sandi misalnya pernah lihat misalnya data penduduk gitu ya, atau data ekonomi nasional di websitenya BPS, itu dapat secara rinci bisa dilihat gitu ya, per provinsi itu sekian, misalnya penghasilannya atau daya belinya sekian, kemudian jumlah penduduk misalnya per kecamatan sekian, per desa sekian gitu ya. Jadi itu adalah kumpulan angka yang disajikan gitu ya, kemudian nantinya akan dilakukan treatment terhadap data tersebut. Nah, kita tahu sendiri kemarin di tahun pemilu begitu sangat berharganya data berapa jumlah pemilih ya di masing-masing desa, di masing-masing kecamatan, sehingga nantinya akan menjadi sesuatu yang berharga bagi calon legislatif yang ikut kontestasi dalam pemilu kemarin ya. Jadi di situ dia bisa memperkirakan, oh dengan jumlah DPT sekian, paling enggak saya harus dapat suara sekian gitu ya untuk dapat melenggang ke Senayan. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari statistika gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, perkembangan statistika ya. Jadi awalnya memang statistika itu digunakan di zaman Mesir dan Cina untuk menentukan besaran pajak ya. Jadi kalau kita lihat dari kata dasarnya statistika itu awalnya dari state ya, state atau statute gitu ya, yang artinya adalah negara, di mana memang statistika itu di awal zaman Mesir dan Cina itu peruntukannya untuk menentukan besaran pajak dari masing-masing orang, utamanya orang yang memiliki kekayaan berlebih gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, statistika kemudian masuk di zaman gereja untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Ya. Jadi ada pencatatan yang sistematis, berapa orang yang lahir, berapa yang meninggal, dan berapa pernikahan yang berlangsung di zaman itu, gitu ya. Kemudian berkembang lagi di 1937 Tim Bergen mengembangkan ekonomi statistik, yaitu bagaimana caranya statistik itu berguna untuk kehidupan dalam skala ekonomi, gitu ya. Artinya statistik itu digunakan untuk menghitung misalnya berapa sih daya beli masyarakat, gitu ya. Kalau kita berbicara ekonomi makro, gitu ya. Kemudian dianalisis kembali oleh Higgs, gitu ya. Ini skalanya lebih global lagi.
analisis ISLM itu untuk menentukan bagaimana kebijakan fiskal yang diambil oleh sebuah negara gitu ya. Kemudian terakhir di tahun 1950 Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan gitu ya. Yaitu gimana sih kita melakukan pengambilan keputusan ketika kita disodori oleh beberapa data gitu ya. Bagaimana peluangnya? Nah, itu. Jadi itu dari statistik ya. Jadi kalau probabilitas itu malah lebih unik lagi dulu ceritanya. Jadi probabilitas itu malah berawal dari ide atau pikiran seorang penjudi gitu ya di kasino. Jadi gimana caranya saya dapat memenangkan uang dari kasino ini? Berapa sih kira-kira peluang yang bisa saya dapatkan untuk memenangkan uang di kasino ini gitu ya. Dan hal ini atau statistik saat ini juga sangat banyak digunakan dalam berbagai sektor keilmuan gitu ya. Oke. Oke, jadi ini awalnya memang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, misalnya pendataan jumlah penduduk, perpajakan, pencatatan personil militer, dan sebagainya. Kemudian berkembang lagi, gitu ya, mulai dari bidang bisnis, bidang pendidikan, bidang politik, bidang kesehatan, dan bidang hukum. Gitu ya. Jadi semuanya sekarang menggunakan paparan data statistik, gitu ya, karena itu akan lebih memudahkan dalam setiap pengambilan keputusan gitu ya. Jadi misalnya kalau di bidang politik tadi yang sudah saya contohkan gitu ya, di pemilu kemarin berapa jumlah DPT gitu ya, berapa jumlah misalnya perolehan suara di tingkat TPS, desa, kecamatan, dan seterusnya gitu ya. Nah itu nantinya yang akan dianalisa. Kemudian selain di bidang tersebut, beberapa orang juga mengembangkan ya antara statistik dengan keilmuan ya. Jadi kalau dikembangkan dengan ekonomi namanya econometrics gitu ya, atau kalau di beberapa program studi ya, utamanya vokasi ya, ada yang namanya ekonometrika gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana cara kita menggabungkan ekonomi dengan statistik ya. Kemudian ada biologi juga, psikologi, teknologi, sampai sosiologi. Oke. Nah, Mas Yagi dan Mas Sandi ini kan di bidang sistem informasi ya. Nah, kira-kira udah ada bayangan belum? Statistik itu kegunaannya apa sih di bidang sistem informasi ini? Kira-kira apa menurut Mas Yagi? Untuk menganalisa data. Oke. Selain itu, menganalisa informasi yang didapat. Oke. Kalau menurut Mas Sandi bagaimana? Mengumpulkan, menganalisa data akan menjadi sebuah informasi yang berguna bagi si pemakainya maupun orang lain. Maupun ya, jadi data tersebut gimana caranya biar berguna gitu ya. Oke. Gitu. Oke, ya, jadi kalau di sistem informasi nantinya Mas Yagi dan Mas Sandi akan banyak berhadapan dengan yang namanya database ya, gitu ya, basis data gitu ya. Jadi basis data tersebut gimana caranya, yaitu tadi dilakukan analisa, diinterpretasikan, disajikan gitu ya, sehingga nantinya data tersebut punya manfaat, punya value gitu ya. Itu yang berkaitan dengan prodinya Mas Yagi dan Mas Sandi. Nah, nanti di dalam pengerjaan tugas akhir, statistik juga akan digunakan gitu ya. Jadi bagaimana
Mas Sandi dan Mas Yaki itu menguji hipotesanya apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Itu nantinya juga akan menggunakan pendekatan statistik. Nah, biasanya aplikasi yang digunakan misalnya SPSS, Excel juga ya. Jadi jangan salah, Excel itu adalah bagian dari statistik gitu ya. Jadi ketika kita memasukkan beberapa data di Excel, kemudian di Excel juga sudah sangat rigid sekali ya tools yang ada di dalamnya. Kita sudah bisa menyajikan tabel, kita sudah juga bisa menganalisa data yang kita tampilkan di Excel tersebut. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini. Itu tadi di bidang Mas Sandi dan Mas Yaki ya, di bidang sistem informasi. Bagaimana kalau di bidang yang lain, misalnya manajemen gitu ya. Dalam manajemen nantinya statistika itu juga digunakan gitu ya. Nah, apa saja nanti masalah yang dihadapi? Misalnya penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Jadi penentuan ini juga menggunakan statistika gitu ya. Jadi mulai dari nantinya kan akan di-compare nih, misalnya kalau kita menentukan struktur gaji ya. Misalnya dia masuk kerja itu lulusan apa, kemudian sudah kerja berapa lama kalau kita berbicara pesangon ya. Kemudian nanti akan dikaitkan dengan variabel kinerjanya. Kan gitu ya. Nah, itu hal itu atau beberapa variabel tersebut nantinya akan ditarik kesimpulan untuk menentukan berapa sih struktur gaji atau pesangon yang nantinya akan diperoleh oleh karyawan. Itu contoh sederhananya. Kemudian juga misalnya penentuan jumlah persediaan barang, baik itu barang dalam proses dan barang jadi, gitu ya. Ini di bidang manajemen industri ini juga sangat berguna ya. Misalnya untuk forecasting juga ya, manajemen industri untuk forecasting. Jadi kita proyeksikan nih nanti ke depan. Kira-kira kita butuh menyediakan bahan baku seberapa banyak sih? Nah, setelah ketemu kemudian kira-kira kita harus pesan berapa kali nih dalam memenuhi kebutuhan setahun ini. Apakah setahun sekali? Apakah setahun 2 kali? Apakah setahun 12 kali? Artinya tiap bulan kita melakukan pemesanan. Nah, itu yang nantinya akan menjadi pertimbangan ya. Jadi banyak variabel yang nantinya akan kita gunakan dalam pengambilan keputusan dalam statistika. Kemudian misalnya evaluasi produktivitas karyawan, evaluasi kinerja perusahaan. Jadi dalam lingkup manajemen, masalah yang sering dihadapi dan nantinya digunakan statistika dalam pemecahan masalah tersebut, ya ini ya di manajemen. Kemudian di akuntansi misalnya penentuan standar audit barang dan jasa gitu ya, atau penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa, atau analisis rasio keuangan perusahaan ya. Ini di bidang akuntansi. Oke, selain itu di bidang pemasaran, di bidang marketing juga menggunakan statistika. Masalah yang dihadapi misalnya bagaimana sih penelitian dan pengembangan produk. Bisa juga misalnya analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar. Jadi dalam marketing misalnya tentunya misalnya ketika kita ingin mengeluarkan produk baru, pastinya kita akan melakukan segmentasi pasar terlebih dahulu ya. Jadi, saya akan mengeluarkan produk baru. Kira-kira segmen pasarnya ini siapa? Kan gitu ya. Jadi kita punya rencana untuk mengeluarkan sebuah produk baru, siapa nih yang akan beli?
Nah, di situ kita lakukan misalnya collect data gitu ya, pengumpulan data. Pengumpulan data misalnya kira-kira orang saat ini itu inginnya produk apa sih? Nah, nanti dicari titik temu, dicari kesesuaian. Kira-kira match nggak antara yang dikeluarkan perusahaan dengan yang diinginkan oleh konsumen gitu ya. Nah, jadi statistika juga akan sangat berguna dalam bidang marketing. Selanjutnya kemudian misalnya dalam keuangan, misalnya potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas Yaki dan Mas Sandi ada yang ngulik saham nggak? Ada yang ngulik saham? Enggak ya? Oke. Jadi kalau ngulik saham itu di setiap platform ya, di platform saham itu disediakan tools statistik ya. Jadi tools statistik kita bisa melihat bagaimana pergerakan saham itu mulai dari hari ini pun itu per jamnya kelihatan gitu ya. Minggu lalu seperti apa, kemudian bulan lalu seperti apa, 1 tahun lalu seperti apa, 5 tahun lalu seperti apa. Nah di situ kan ada grafiknya tuh, ada naik, ada turun gitu ya. Nah itu nanti membentuk pola gitu ya, membentuk pola. Nah pola tersebut nantinya juga dianalisis apakah nanti itu dalam jangka waktu pendek ataupun menengah saham tersebut bisa naik atau enggak nih. Nah, itu berdasarkan dari pola-pola yang terjadi dari statistik sebuah saham di masa lampau. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana statistik itu juga sangat berguna di bidang keuangan gitu ya. Oke, selanjutnya ekonomi pembangunan ya, misalnya analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga. Kemudian ada pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik ya. Jadi mereka collect data ya, mengumpulkan data serentak se-Indonesia gitu ya. Berapa jumlah penduduk gitu ya. Bagaimana tingkat ekonomi masing-masing penduduk. Kemudian kan juga ada sensus yang pertanyaan gitu ya. Jadi apa saja yang ditanam, pupuknya yang digunakan apa, semuanya dikumpulkan gitu ya. Jadi begitu banyak variabel yang digunakan, dikumpulkan, kemudian nanti digunakan untuk pengambilan kebijakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Agribisnis juga seperti itu ya, mulai dari bagaimana menganalisa produksi tanaman gitu ya. Kemudian menentukan gimana sih apakah usaha yang nantinya akan kita buat itu layak atau enggak dalam skala ekonomi. Itu semuanya juga menggunakan statistik. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Saya lanjutkan. Oke, itu tadi definisi statistika dan kegunaannya dalam berbagai sektor kehidupan. Dan saya lanjutkan, ini adalah tahapan statistika ya. Jadi kalau kita berbicara statistika itu diawali dengan pengumpulan data, kemudian diakhiri dengan interpretasi data ya. Jadi interpretasi data itu sudah termasuk nantinya ke pengambilan keputusan gitu ya. Jadi kita kumpulkan data, kita atur data tersebut ya, organization of data gitu ya. Jadi data tersebut kita klasifikasikan. Oh, data A ini masuk klasifikasi ini, data B masuk klasifikasi ini gitu ya. Kemudian kita sajikan. Ya, kita sajikan itu bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk diagram batang, diagram pie, diagram chart gitu ya. Saya yakin Mas Yaki dan Mas Sandi akan
banyak berhubungan dengan statistika di tempat kerjaan masing-masing, gitu ya. Meskipun sekarang belum disadari gitu ya, tapi nantinya pasti akan banyak berhubungan dengan statistik, gitu ya. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan sebagainya. Nah, kenapa sih Pak kok harus disajikan dalam bentuk-bentuk tersebut? Ya, gunanya untuk lebih memudahkan gitu ya. Jadi bayangkan kalau dalam database, utamanya di sistem informasi itu, datanya saya yakin nggak 10, 20, 100 ya, pasti ribuan, puluhan ribu gitu ya. Jadi kalau nggak kita organisasikan, nggak kita kumpulkan sesuai klasifikasinya, kemudian kita sajikan, otomatis kita pasti akan kebingungan gitu ya menghadapi data tersebut, sehingga harus disajikan dalam bentuk tabel dan sebagainya. Itu fungsinya untuk memudahkan gitu ya. Kemudian kita lakukan analisis datanya gitu ya. Jadi data tersebut ini trennya seperti apa, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi misalnya kita punya data nih produksi sandal misalnya, yang produksi sandal sebuah perusahaan industri kulit selama 10 tahun terakhir gitu ya. Kan itu nilainya pasti fluktuatif ya, selama 10 tahun terakhir, misalnya mulai 2014 sampai 2024. Nah, di situ nanti kita lihat, kita analisis, oh trennya seperti apa gitu ya. Trennya seperti apa. Kemudian kita interpretasi data tersebut. Oh, setelah turun, kemudian kita lihat apa sih yang bikin turun. Nah, nanti biasanya kalau di industri kita juga melihat beberapa variabel, misalnya dalam diagram fishbone gitu ya, kita lihat beberapa variabel yang berkaitan dengan hasil produksi sendal tersebut. Oh, ternyata misalnya mesinnya itu sudah lama, tidak ada peremajaan mesin. Oh, ternyata kenapa di tahun sekian itu nilainya turun? Oh, ternyata ada ketidakmampuan karyawan dalam salah satu proses pembuatan sendal, entah itu pengeleman atau penjahitan dan sebagainya gitu ya. Nah, hal itu yang nantinya akan berguna dalam pengambilan keputusan produksi sendal di tahun-tahun berikutnya gitu ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana statistik itu bekerja gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian, oke, selanjutnya itu tadi tahapan statistika. Selanjutnya adalah jenis-jenis statistika ya. Jadi kalau kita berbicara statistika itu ada dua ya, deskriptif dan inferensial ya. Inferensi atau inferensial gitu ya nama lainnya. Jadi kalau deskriptif itu serangkaian teknik yang meliputi teknik pengumpulan, penyajian, dan peringkasan data. Gitu ya. Jadi kita kumpulkan, kita sajikan, kita ringkas datanya. Itu statistika deskriptif. Sedangkan kalau inferensi itu nantinya kita akan mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan sebagian data kalau kita ambil sampel gitu ya. Baik itu nanti kita misalnya ngambil data secara acak. Nah, itu yang digunakan adalah statistika inferensia gitu ya. Jadi nanti mengenai statistika deskriptif dan inferensia secara detail akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya hal yang banyak juga ditemui dalam statistika yaitu populasi dan sampel gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik ya antara populasi dan sampel ya. Jadi ingat bahwa sampel itu adalah bagian dari populasi. Ya, jadi kalau kita lihat definisinya, populasi itu adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian atau objek yang sedang diamati. Gitu ya.
Kemudian sampel itu adalah bagian dari populasi, gitu ya. Jadi bisa dilihat di gambar sebelah kiri, populasinya itu jumlahnya lebih banyak ya daripada sampel, gitu ya. Jadi populasi dan sampel ini nanti teman-teman sekalian akan banyak bersinggungan dalam pengerjaan tugas akhir, gitu ya. Pasti nanti berapa populasi, berapa sampel, itu nanti pasti akan banyak digunakan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Lanjut ya, oke. Ini sudah pada tadarus atau belum tadarus ini, Mas Yaki dan Mas Andi ini? Wah, beneran udah. Cuma selembar ya, oke. Kalau kerjanya sampai jam berapa, Mas Yaki? Oh, 3:30 ya. Oh, oke. Ya karena memang ini mata kuliah statistika probabilitas ini jamnya 18.20 sih ya. Itu jam-jamnya untuk terbuka. Makanya kalau di jam awal jam 17 kayak di teknik industri itu saya mengampu mata kuliah juga di teknik industri karena jamnya jam 17 ya kemungkinan nanti akan saya berikan di jam 17 gitu ya. Oke, Mas Andi udah tadarus nih? Belum? Tapi gimana kemarin yang ingin saya tanyakan kemarin kesannya seperti apa sih belajar 1 semester kemarin tuh? Saya pengen tahu dari teman-teman mahasiswa. Oke, gitu ya. Kalau Mas Andi? Oh, saya sih ya bagus sih Pak gitu. Cuman kan pengennya sih kebanyakan tuh offline gitu sih. Offline gitu ya, oke. Lebih ini. Oke, nanti siap saya fasilitasi offline gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti sisa setelah Ramadan itu kita gas offline semua gitu ya. Biar lebih enak juga kalau statistik di offline itu. Oke, tapi gini Mas Yaki dan Mas Andi ya, saya inginnya nanti Mas Yaki dan Mas Andi itu menemukan apa ya titik temu antara apa yang dipelajari di kampus dengan di tempat kerjaan gitu ya. Maksudnya seperti ini. Jadi misalnya nanti Mas Yaki dan Mas Sandi ini nanti belajar mengenai statistik, kemudian nanti gimana cara mencari peluang atau probabilitas gitu ya. Nah, sebentar, kalau Mas Yaki sekarang di bagian apa di tempat kerjanya? Oke, marketing. Tadi marketing ada di slide ya, bahwa marketing itu juga ada kaitannya dengan hal yang kita pelajari ini ya, utamanya statistik. Nah, kira-kira Mas Yaki ada bayangan nggak nanti kegunaan statistika dalam marketing itu seperti apa? Utamanya di tempat Mas Yaki bekerja nih. Mm-hmm. Mm-hmm. Oke, kalau di Mas Sandi, kalau marketing itu lebih condong atau lebih dekat ke konsumen gitu ya. Beda halnya dengan bagian produksi yang fokus di bagian produksi barang gitu misalnya. Kalau Mas Yandi artinya
marketing berarti lebih dekat dengan bagaimana sih preferensi konsumen hari ini, seperti itu kan ya? Iya. Ya memang ada kewajiban untuk misalnya kita menjual barang dari perusahaan. Tetapi kalau menurut saya marketing hari ini itu memang bagaimana cara kita memahami apa yang diinginkan oleh konsumen. Karena konsumen hari ini itu sangat dinamis dan sangat cepat perubahan keinginannya. Betul nggak Mas Yaki? Kalau di bidang industri. Nah, makanya industri kan pasti selalu melakukan pemutakhiran ya mengenai apakah itu produknya atau layanan yang diberikan. Jadi gimana caranya konsumen itu selalu terfasilitasi. Nah, kaitannya statistik dengan itu tadi marketing ya nanti misalnya Mas Yaki nih nanti di bidang marketing, kemudian Mas Yaki face to face nih dengan beberapa konsumen. Nah itu bisa misalnya Mas Yaki ambil sampel gitu ya dari beberapa populasi. Kemudian Mas Yaki misalnya mengumpulkan data mengenai preferensi konsumennya gitu ya. Apa yang diinginkan atau apa sih kendala dari produk yang saya jual ini apa gitu. Kan itu banyak tuh pasti. Kalau konsumen yang kritis gitu ya biasanya banyak tuh disampaikan. Oh misalnya kalau kita jualan produk elektronik gitu ya misalnya. Oh misalnya ini digenggam kok kurang pas ya buat saya. Nah itu kan memang subjektif ya. Tetapi harus menjadi bahan pertimbangan dari industri ketika temuan seperti itu jumlahnya banyak. Gitu ya Mas Yaki ya. Jadi di situ statistik nanti akan sangat berguna, utamanya di bidang pekerjaan Mas Yaki. Oke, kalau Mas Sandi di bidang apa? Di bagian apa departemennya? Security, Pak. Oh, di security. Kira-kira Mas Sandi bisa narik korelasi nggak? Atau hubungan antara statistika dengan pekerjaan Mas Sandi? Pengumpulan data karyawan kayak gitu. Pengumpulan data karyawan. Oke, selain itu? Statistik. Mencatat apa ya, keluar barang masuk gitu Pak ya. Oke, itu juga bisa keluar masuknya barang ya. Kalau di industri pasti sekarang sudah sistematis ya semuanya ya. Kalau yang lain ada Mas? Di security itu berarti di apa Mas? Di bagian apanya Mas? Ya itu satpamnya Pak. Oh di bagian satpamnya. Oke. Oke, saya kira misalnya kalau di bidang pangan ada security-nya juga kan, di industri pangan biasanya food security gitu kan, biasanya fokus di keamanan pangan. Oke, oke ya harapan saya seperti itu, jadi nantinya apapun bidang pekerjaan mahasiswa sekalian, saya harap nanti bisa mencari titik temu atau antara apa yang dipelajari di kampus dengan apa yang menjadi pekerjaan rekan-rekan sekalian. Oke, kurang lebih seperti itu ya Mas Yaki dan Mas Sandi.
Oke, baik, saya lanjutkan sebentar lagi. Ini sebentar. Oke, ini definisi data ya. Jadi data statistika ya, kumpulan suatu keterangan mengenai keadaan, kejadian atau gejala tertentu, baik yang berbentuk angka maupun yang tidak berbentuk angka. Ini namanya data ya. Saya yakin di semester 1 teman-teman di program studi sistem informasi pasti akan banyak belajar mengenai data gitu ya. Oke. Nah, data tersebut harus diolah gitu ya, diolah agar menjadi sebuah informasi. Kan banyak data nih. Jadi jangan dibayangkan data itu hanya berupa angka. Ya. Tidak semua data itu berupa angka ya. Jadi ada beberapa yang memang bukan angka. Nanti di belakang akan saya jelaskan. Jadi kemudian data tersebut diolah menjadi informasi dan informasi tersebut nantinya akan diolah lagi menjadi pengetahuan gitu ya. Artinya ketika dalam pengetahuan ini sudah melewati metode atau eh, tahapan yang sistematis sehingga didapatkan pengetahuan yang valid gitu ya. Jadi metodenya banyak sekali nanti dalam pengelolaan informasi. Oke. Nah, ini pembagian data ya. Data itu kalau berdasarkan sifatnya ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Kemudian kalau dari sumbernya ada internal, eksternal. Data dari segi caranya itu primer, sekunder, dari waktunya ada time series atau cross section gitu ya. Jadi ini hanya sekilas saja. Kemudian nah ini sederhananya seperti ini ya. Jadi kalau kualitatif itu misalnya jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku gitu ya. Ini kan bukan angka ya. Ini namanya data kualitatif. Sedangkan kalau data kuantitatif itu misalnya jumlah mobil gitu ya, jumlah staf. Nah, itu untuk yang data diskret. Kemudian kalau misalnya berat badan, ya, jarak kota, luas rumah itu data kontinu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi ini sekilas saja ya. Kemudian untuk cara memperoleh data itu ada primer dan sekunder. Kalau primer itu kita wawancara secara langsung gitu ya. Bisa juga pengisian kuesioner. Kalau sekunder bisa kita ambil misalnya dari buku gitu ya, dari paparan statistik BPS, paparan statistik Bank Indonesia dan seterusnya. Kemudian itu tadi cara memperoleh data. Selanjutnya adalah skala pengukuran ya. Skala pengukuran itu ada nominal dan ordinal gitu ya. Jadi kalau nominal itu yang angka yang diberikan hanya sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan tertentu atau klasifikasi. Misalnya contoh pria 1, wanita 2. Ini hanya untuk memberikan label ya kalau nominal. Ingat kalau nominal hanya memberikan label. Sedangkan kalau ordinal itu mengandung tingkatan ya. Misalnya ranking 1, ranking 2 dan ranking 3 gitu ya. Artinya kalau ordinal ranking 1 menunjukkan hal yang lebih tinggi daripada ranking 2 dan ranking 3. Hal tersebut tidak berlaku dalam skala pengukuran nominal ya, karena untuk label saja. Oke, selanjutnya ada juga skala pengukuran interval ya. Interval itu artinya jarak ya. Jarak yang diperkenankan atau jarak yang disepakati ya. Nanti kita juga akan banyak belajar mengenai interval ya dalam statistik itu ya. Interval di sini mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak ya. Misalnya berat yang diperkenankan 5 sampai 7 kg. Gitu ya. Ini interval. Kemudian rasio. Rasio itu merupakan angka yang mempunyai sifat nominal
ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Misalnya, bunga Bank Sentral Asia 7% dan bunga Mandiri 14%. Ya, berarti ini bisa kita katakan bahwa rasionya adalah 1:2 gitu ya, antara bunga bank BCA dengan bunga bank Mandiri. Misalnya seperti itu ya. Ini untuk menjelaskan atau mendefinisikan bagaimana skala pengukuran rasio itu bekerja dalam statistik. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan kita hari ini ya. Jadi karena ini masih awal, jadi saya jelaskan dasar-dasarnya dulu gitu ya mengenai statistik. Dan nanti akan kita perdalam pada pertemuan selanjutnya. Sampai sini, ada yang ditanyakan Mas Yaki, Mas Andi? Nggak ada, Pak. Cukup bisa dipahami? Cukup pada saya, Pak. Oke, dari Mas Andi cukup. Habis ini ada kuliah lagi, Mas? Nggak ada, Pak. Ada ya? Nggak ada ya? Bisi ada nanti kalau kemalaman. Oke, baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, Mas Yaki dan Mas Andi. Mudah-mudahan ibadah puasanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga nanti kita dapat bertemu lagi gitu ya di minggu depan untuk membahas materi selanjutnya. Mohon maaf ya, barusan mati laptopnya. Oke, terima kasih. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Sandi dan Mas Yaki. Saya akhiri pertemuan hari ini. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sami-sami Mas Yaki dan Mas Sandi. Saya live ya.